Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syalesya Putri Dewanti dari NIM 20311301 ingin menjelaskan terkait apa saja yang saya ambil dari chapter 8 hingga chapter 13 di mata kuliah Manajemen Keuangan Strategik. Saya akan menjelaskan dari chapter 8 dahulu. Sebelum itu, saya akan memohon maaf jika saya mungkin akan sering terlihat ke sebelah kiri saya dikarenakan terdapat laptop yang berisikan catatan-catatan saya dari chapter 8 hingga chapter 13. Mari saya akan mulai dari chapter 8 yang terkait teori struktur modal. Dalam teori struktur modal ini terdapat 4 teori. Yang pertama adalah Modigliani-Miller, kedua ada teori pertukaran, ketiga ada teori sinyal, yang terakhir ada teori pecking order. Apa itu teori Modigliani-Miller? Teori ini itu dengan nol pajak dapat diketahui dengan rumus V1 sama dengan VAS struktur modal tidak relevan. Sedangkan teori Modigliani-Miller ini dengan pajak yang dapat diketahui berdasarkan rumus VI sama dengan VAS struktur modal relevan. Selain itu terdapat juga teori Modigliani-Miller dengan pajak perusahaan yang dimana semakin tingkat nilai perusahaan itu meningkat terus-menerus, maka semakin banyak juga utang yang akan digunakan. Lalu, yang kedua itu adalah teori pertukaran yang pada tingkat leverage itu rendah, maka manfaat pajak itu lebih besar daripada biaya kebangkrutan. Sedangkan pada tingkat leverage-nya tinggi, biaya kebangkrutannya itu lebih besar daripada manfaat pajak. Lalu yang ketiga itu adalah teori persinyalan yang mengasumsikan investor dan manajer memiliki informasi yang sama. Padahal seringkali manajer itu memiliki informasi yang lebih baik seperti ketika menjual saham jika sahamnya itu dinilai terlalu tinggi, sedangkan jual obligasi itu jika sahamnya under value. Dari hal tersebut, investor itu bisa memahami sehingga memandang penjualan saham baru sebagai sinyal negatif. Lalu yang terakhir adalah teori pecking order yang dimana ketika awal perusahaan ini menggunakan dana yang dihasilkan secara internal karena tidak ada biaya flotasi atau sinyal negatif. Namun ketika banyak dana yang dibutuhkan perusahaan kemudian mengeluarkan utang karena memiliki biaya flotasi yang lebih rendah daripada ekuitas dan bukan sinyal negatif, maka lebih banyak dana yang dibutuhkan. Dan jika lebih baik dibutuhkan, perusahaan itu akan menerbitkan ekuitas. Lalu penentu struktur modal itu terdiri dari stabilitas penjualan, struktur aset, leverage operasi, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, pajak, sikap manajemen, dan juga kondisi pasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang ada di bab 9 yaitu tentang dividen. Dan di dalam bab 9 ini terdapat 4 macam teori yang menjelaskan tentang dividen. Yang pertama yaitu teori ketidakrelevan dividen, yang kedua adalah teori burung di tangan atau bird hand, yang ketiga ada teori efek pajak, yang keempat ada teori persinyalan. Apa itu teori ketidakrelevan dividen? Yaitu yang dimana investor itu tidak terlalu memperdulikan mengenai dividen, keuntungan modal yang dihasilkan retensi. Namun jika mereka menginginkan uang tunai, maka mereka dapat menjual saham. Namun jika mereka tidak menginginkan uang tunai, maka mereka bisa menggunakan dividen untuk membelikan saham. Yang kedua ada teori burung di tangan atau teori bird hand, yaitu yang dimana investor ini mungkin berpikir dividen ini kurang beresiko daripada potensi keuntungan modal di masa depan. Lalu ini tuh dapat memberikan efek panjang di mana pembayaran rendah itu memberi keuntungan yang lebih tinggi atau keuntungan modal yang lebih tinggi. Lalu sehingga yang ketiga itu ada teori pajak ini mana ketika pajak itu mempunyai keuntungan modal yang ditangguhkan sampai direalisasikan sehingga dikenai pajak pada tingkat efektif yang lebih rendah daripada dividen. Yang terakhir ada teori persinyalan. Teori yang dimana mengangkut kepada hal-hal yang berkaitan dengan saham dan juga dividen yang ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat terkait bab 10 yang bertemakan pasar modal dan proses IPO.
Penjualan beberapa saham dari perusahaan kepada investor di luar di pasar perdana dan kemudian membiarkan perdagangan saham itu masuk ke periode pasar sekunder, maka akan melalui beberapa langkah proses IPO. Yang pertama itu ada peris pana panggung atau memilih banker investasi. Yang kedua itu ada uji kelayakan di mana persiapan untuk prospektus dan dokumen pendaftaran. Ketiga itu adalah pilih kisaran harga untuk pendahuluan prospektus. Yang keempat itu adalah ikuti roadshow yang dimana untuk pembuatan buku atau atur harga penawaran akhir di prospektus. Yang kelima itu adalah proses peninjauan oleh regulator dan proses berkas untuk persetujuan. Yang keenam itu adalah persetujuan BSEC untuk langganan dan publikasi dari prospektus. Yang ketujuh adalah langganan dari proses daftar, yang dimana biaya IPO ini terdiri dari biaya langsung dan biaya juga tidak langsung. Sedangkan biaya langsung itu berupa biaya listrik, pinjaman emisi, pengacara, dan juga biaya akuntan. Sedangkan biaya tidak langsung itu berupa uang yang tersisa yang ada di atas meja. Lalu saya akan menjelaskan secara singkat juga mengenai bab 11 yang dimana terkait dengan perilaku investor dalam pengambilan keputusan. Keuangan perilaku merupakan studi mengenai pengaruh psikologis pada pengambilan keputusan keuangan, dan perbedaan antara keuangan tradisional dengan keuangan perilaku itu ada dua. Yang pertama, keuangan tradisional itu merupakan investor itu rasional, yang dimana memiliki pasar efisien. Pengembalian yang diharapkan yaitu adalah fungsi resiko, dan dirancang untuk memahami keputusan apa yang harus diambil investor secara normatif. Sedangkan keuangan perilaku itu adalah investor yang tidak rasional, pasar tidak efisien, pengembalian yang diharapkan ditentukan investor perilaku, dan dirancang untuk memahami dan mengapa investor itu membuat keputusan yang diamati. Lalu, investor yang rasional itu harus menanam saham atau menahan saham yang menang untuk menang lagi lebih banyak lagi di masa yang akan datang, dan menjual saham yang kalah untuk menghindari kerugian yang akan dihadapi lagi. Seperti itu. Selanjutnya di bab 12 yang terkait keuangan perilaku pasar, yang dimana perilaku harga yang berbeda dari perilaku yang diprediksi oleh hipotesis pasar efisien, yang dimana efisiensi pasar ini dapat dicapai bila investor menggunakan informasi mereka secara rasional, serta ada penyimpanan independen dari rasionalitas dan juga ada arbitrase. Ya, di mana implikasi efisiensi pasar itu jalan acak, antara lain yang pertama itu sangat sulit diprediksi harga pasar saham. Yang kedua itu harga saham itu dapat berubah sepanjang waktu seolah-olah itu acak. Yang ketiga itu adalah kenaikan harga saham itu hampir sama dengan penurunan harga saham. Yang terakhir itu adalah ketika tidak ada pola pada jalur yang diikutin oleh harga saham, maka perilaku harga ini sebagian besar konsisten dengan gagasan berjalannya acak. Jadi ketika harganya itu rendah, maka saham itu dengan harga rendah memberikan tingkat pengembalian yang disesuaikan dengan resiko yang unggul. Sedangkan ketika perusahaan ini kecil, maka berefek pada saham perusahaan dalam pengembalian yang disesuaikan dengan resiko superior. Dan terdapat pula efek kalender, yaitu efek Januari dan juga efek hari dalam seminggu, di mana kecenderungan harga saham untuk mengalami pengembalian positif yang tidak normal di bulan Januari yang dapat diprediksi karena tidak konsisten dengan perilaku berjalan acak. Saham cenderung menunjukkan pengembalian yang lebih tinggi di bulan Januari dibandingkan bulan lainnya. Hanya untuk efek hari dalam seminggu, negatif pada hari Senin dan positif juga pada hari Jumat. Lalu saya akan menjelaskan terkait chapter 13 yang terkait dengan anomali pasar. Apa itu anomali pasar? Anomali pasar itu adalah pengecualian untuk aturan atau model perilaku harga yang berbeda dari perilaku yang diprediksi oleh hipotesis pasar efisien. Lalu kita sebagai seorang investor secara konsisten itu dapat mengalahkan pasar? Tidak. Dalam mengalahkan pasar itu kan berarti secara konsisten itu menghasilkan positive excess return, yaitu suatu investasi yang memberikan return lebih tinggi dibandingkan dengan investasi lain yang memiliki resiko yang sama.
Lalu ada bukti juga kuat yang menunjukkan bahwa jawaban itu tentu saja tidak. Karena dalam hipotesis pasar efisien itu menjelaskan hubungan antara saham, harga saham, dan juga informasi yang tersedia. Lalu terdapat 3 yang menjelaskan hal tersebut. Yang pertama ada private information atau strong. Yang kedua ada public information atau semi-strong. Yang terakhir itu ada past price atau weakness. Lalu dalam efisiensi pasar itu dapat dicapai bila yang pertama itu investor itu menggunakan informasi mereka secara rasional. Yang kedua ada penyimpanan independen dari rasionalitas. Yang ketiga ada arbitrase yang ada. Lalu ada implikasi efisiensi pasar dari random walks. Yang pertama itu adalah sangat sulit memprediksi harga pasar saham. Yang kedua ada faktanya bahwa banyak penelitian yang menunjukkan bahwa harga saham itu berubah sepanjang waktu. Yang terakhir itu ada kenaikan saham hampir sama dengan penurunan harga saham. Yang ketiga itu adalah harga saham ini mengikuti sebagian besar dengan gagasan jalan yang ada. Seperti itu. Terima kasih. Demikianlah penjelasan saya terkait apa yang saya ambil dari chapter 8 hingga chapter 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.